Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicarakan tentang rakaat kedua, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bagaimana caranya dan bagaimana doa-doa yang dianjurkan dibaca di dalamnya. Wasolli rakaat tsaniyah kal ula, maka laksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama yang sudah saya jelaskan pada konten-konten sebelumnya. Ay fi wad'il yadaini tahta sadri, misalnya meletakkan kedua tangan di bawah dada, agak serong ke kiri. Wa fi qiraatil Fatihah was surah, membaca surat Al-Fatihah dan baca surat-surat Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah. Wa fi qasdin nadri ala maudhi'is sujud, merendahkan pandangan atau memfokuskan pandangan kepada tempat sujud. Wa'id at-ta'awud fil ibtida', ulangilah membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di permulaan, ay ibtida'il qaum, artinya di permulaan berdiri, li'annahu yusannu lil qiraati, karena itu membaca ta'awud itu disunnahkan setiap kali hendak membaca Al-Qur'an. Wala tu'id al-istiftah, enggak usah ngulang doa istiftah atau doa iftitah lagi. Summa, kemudian ba'da tamamis sajdatis tsaniyah, setelah selesai pada sujud kedua, nah ini ijlis fi raq'atis tsaniyah litasyahhudil awal, maka duduklah pada rakaat yang kedua itu tasyahud awal. Bagaimana caranya kita tasyahud awal? Wada' al-yadal yumna fi julusi tasyahud, letakkan tangan yang kanan pada saat duduk tasyahud awal, ay mutlaqan, secara mutlak, ala fakhdil yumna, di atas paha yang kanan, maqbudatal asabi, dengan menggenggam jari jemari, ba'da wad'iha ala rukbah awalan mansurah, setelah terlebih dahulu meletakkan tangan kanan itu di atas lutut dalam keadaan mekar. Jadi taruh di atas tangan kanan dulu, di atas paha kanan dulu ya. Tangan kanan kita ditaruh di atas paha kanan kita dulu dalam keadaan mekar, bukan dalam keadaan tergenggam, dalam keadaan terhampar. Illal musabbihata wal ibham, kecuali jari telunjuk dan jari jempol. Fatursilahuma, maka engkau melepaskan jari telunjuk dan jari jempol. Wa ibaratul ihya wala ba'sa bi risal ibham aidan, dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin, maka tidak jadi masalah, tidak apa-apa kalau kemudian kamu melepaskan, artinya tidak menggenggam jari kanan juga, tidak apa-apa. Menggenggam jempol, berarti yang dilepas hanya jari telunjuk. Wansur musabbihata yumnaka, kemudian lepaskan atau rentangkan jari telunjuk tangan kanan kamu, wahdaha, hanya saja satu-satunya saja, ma imalatiha qalilan li alla takhruja an samatil qiblah, seraya cenderung sedikit, agak condong ke bawah sedikit, agar ia tidak keluar dari arah kiblat. Kapan dilepas? Inda hamzah qaulika, ketika engkau mengucapkan kata hamzah, ha illallah, ini kan ada haknya. Jadi ketika kita mengucapkan illallah, maka apa? Tangan telunjuk kita itu dilepas, menunjuk ya, tapi agak condong ke bawah sedikit. La inda lam qaulika, bukan ketika kita mengucapkan la ilaha, bukan, tapi dilepas ketika kita mengucapkan illallah. Nah, ada haknya kan, baru dilepas. Qasidan min ibtidaika bi hamzah, yaitu bermaksud pada permulaan hamzah. Illallah annal ma'budu wahdah, sesungguhnya yang disembah satu-satunya adalah Allah. Fadajma'u fi tauhidika baina i'tiqadika wa qaulika wa fi'lika, ketika kamu bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan menunjuk
melepaskan satu telunjuk yang bermakna satu itu, maka kamu sudah mengumpulkan tauhidmu di antara akidahmu, perkataanmu dan perbuatanmu. Jadi pada tasyahud awal itu, ketika kita duduk di tasyahud awal, itu tangan kanan kita itu masih terhampar ya, di atas paha kanan. Lah baru kita sudah hendak sampai kepada syahadat, itu digenggam. Asyhadu alla ilaha illallah itu. Asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Cara melepaskannya, caranya itu bisa dengan dua. Jari jempol dilepaskan juga ya, dilepas dengan jari telunjuk, atau cukup jari telunjuk saja yang dilepas, direntangkan. Sementara jari jempol tetap tergenggam. Tetap digenggam gitu ya. Jadi kita duduk ketika tasyahud awal tidak langsung menggenggam tangan kanan kita dan ditaruh di atas paha kanan kita, tapi terlebih dahulu ini ba'dawat iha inda rukbati awalan mansuratan, dengan terlebih dahulu mansuratan, dihamparkan dulu, mekar dulu, baru ketika sudah sampai kepada lafaz syahadat, baru kemudian tangan kanan kita itu digenggam. Ketika sampai kepada kalimat illallah, ini illallah, maka telunjuk kita direntangkan, yang arahnya tidak lurus tapi agak imalah, condong sedikit ke bawah. Tujuannya apa? Biar arahnya itu tidak melenceng dari arah kiblat. Begitu caranya tasyahud awal. Nah, ketika kita sudah berhasil illallah dengan isyarat satu telunjuk itu berarti kita sudah sukses ya mengumpulkan dalam diri kita ketauhidan, mengesahkan Allah dari segi i'tiqad, keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Wada' al-yadal yusra, letakkan tangan yang kiri mansuratal asabi, dalam keadaan jari jemari itu terhampar. Bidomiyah hatal ibhama bi alla tufarrija bainaha litawajjuhi kulliha ilal qiblah. Nah, sementara tangan kiri kita itu ditaruh di paha kiri dalam keadaan terbuka, jari jemarinya dikumpulkan. Dari jari jempol sampai kelingking itu dikumpulkan, dirapatkan. Kenapa? Agar ujung-ujungnya itu bisa menghadap kepada kiblat. Itu tujuannya. Kalau mekar, jari kelingking bisa serong, nggak mengarah ke kiblat, termasuk juga jari jempol. Makanya kemudian disunahkan bidommiha, mengumpulkannya, dirapatkan. Alal fakhdil yusra ya, dirapatkan, ditaruh di atas kaki paha yang kiri, bihaisu tusamitu ru'usaha awwal rukbah, dengan cara engkau merapikan ujung-ujungnya jari itu ya tepat di awal rukbah ya, di awalnya lutut, lurus dengan lutut. Wajlis ala rijlika lisra ala ka'bi rijlika lisra, maka ketika tasyahud awal ini masih duduklah engkau pada mata kaki kirimu, ba'da an tujji'aha bihaisu yali dhahruha al-ardah, dengan cara engkau membaringkan punggung kakimu yang kiri agar kemudian bisa selaras dengan bumi. Wansab qadamaka, tegakkan kaki telapak kakimu al-yumna yang kanan. Wada' butuna atrafi asabiha, lalu kemudian letakkan perut ya, ujung-ujung jari jemari kakimu yang kanan. Alal ardi, di atas bumi, mutawajjahatan lil kiblah, menghadap kiblat. Jadi
yang kanan, kalau yang kiri itu kan ditindih oleh pantat kita. Sementara kalau telapak tangan yang kanan itu ditegakkan, tegak lurus dengan langit, ditegakkan ya. Dan jari jemarinya, perut jari jemari yang warnanya putih itu ditaruh di atas bumi yang sekiranya bisa menghadap kiblat. Walau kunta fil Ka'bah, sekalipun kamu sholat di dalam Ka'bah. Fi hadat tasyahudi kama bainas sajadatain. Jadi duduk tasyahud awal itu sama dengan duduk di antara dua sujud. Wakal julusil istirahah, sama juga dengan duduk istirahat. Itu pembahasan tentang tasyahud awal. Wa fi tasyahudil akhir mutawarrikan. Nah, dan duduk pada tasyahud akhir itu dalam keadaan mutawarik. Nanti apa mutawarik? Nanti ada penjelasannya. Wastakmilid doa al-ma'ruf, dan lengkapilah doa yang terkenal al-masyhur bainan nas, yang terkenal di antara manusia di tasyahud akhir. Faqulu fi tasyahud akhir muta'alliqun biqauli istakmil. Jadi istakmil ini berkaitan dengan tasyahud akhir. Jadi lengkapilah doa yang terkenal yang sering dibaca oleh manusia, pada tasyahud akhir. Al-maksur ay al-manqul an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya dibaca setelah selesai baca tasyahud ya, setelah sholawat kepada Nabi, sholawat Ibrahimiyah, sebelum salam baca ini. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam, wa bi azabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masjid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira. Ya Allah, sungguhnya aku sudah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak lagi besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, kurang titiknya ini, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku itu illa anta, kecuali engkau. Fafirli, ya Allah, ampunilah aku, maghfiratan indika, dengan pengampunanmu dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafur rahim. Warhamni, rahmatilah aku, kasih sayangilah aku, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu doa yang dibaca. Wajlis, dan duduklah fihi, fi tasyahudil akhir, duduklah pada tasyahud akhir, ala warakikal aisar, di atas ini bokongnya, di atas pantatmu yang kiri, disebut dengan tawarruk ini kan, warak, pantatmu yang kiri, bi antul sikahu bil ardi, dengan cara engkau menempelkan pantatmu yang kiri itu di atas bumi. Li anna kalasta mustaufizan lil qiyam, karena saat itu kamu tidak siap-siap untuk berdiri. Bal anta mustaqirrun, tetapi kamu waktu itu mustaqirun, sedang menetap. Ini kan sudah tasyahud akhir, tidak akan berdiri lagi kan, mustaqir. Wada' rijlaka al-yusra kharijan min tahtika, dan letakkan kaki kirimu yang kiri kharijatan, keluar, min tahtika, dari bawahmu. Ini ya, dari bawah kaki kanan. Ay min jihati yumnaka, artinya dari sisi kananmu. Wansab al-qadam al-yumnaya, tegakkan kaki yang kanan. Wada' ra'sakal ibham ila jihatil kiblah, dan letakkan kepala jempol kaki yang kanan menghadap kiblat. In lam yashukka alaika, jika itu tidak sulit dilakukan. Jadi ini meletakkan kepala atau ujung jempol kaki kanan yang sekiranya menghadap kiblat.
Wa di sini ditekankan yang menghadap kiblat cuma ini ibham ini. Sementara kalau duduk di tasyahud awal itu yang disunahkan, yang ditekankan itu bukan hanya al-ibham, tapi juga kullul asabi, semua jari jemari, perut jari jemari itu ditaruh di muka bumi yang sekiranya ujung-ujungnya itu bisa menghadap kiblat. Tapi kalau di tasyahud akhir ini tertulis hanya ini kepala atau ujung jempol saja, sementara telunjuk jari tengah sampai jari kelingking nggak disebut di sini. Berarti ya cuma ini fokusnya ini. Itu pun kalau tidak sulit. Ini hukumnya sunnah. Wa mahallunat bit tawarruk fil julusil akhir, ya, adapun tempat kesunahan duduk tawarruk pada tahiyat akhir itu idlam ya'kibhu sujudu sahwin urida fi'luhu. Jika tidak akan melaksanakan sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi jangan duduk tawarruk, tapi duduk iftiros seperti duduk tasyahud awal. Kalau mau langsung salam ya duduk tawarruk. Tapi kalau masih mau sujud sahwi, duduknya seperti duduk tasyahud awal. Begitu caranya. Summa qul, kemudian bacalah ba'dal faragh, setelah selesai, minal ud'iyah allati tutlabu fit tasyahud, dari doa-doa yang dituntut di dalam tasyahud itu. Setelah selesai baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawat tibatullah sampai selesai, sampai sholawat ya terakhir, maka bacalah apa? Assalamualaikum warahmatullah. Baca salam. Wala yustahabbu an taqula mahu wa barakatuh. Jadi tidak disunahkan ditambah wa barakatuh, cukup assalamualaikum warahmatullah, enggak usah wa barakatuh. Li'annahu, karena hal tersebut khilaful masyhurah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membedai atau menyalahi kebiasaan yang masyhur ya, atau hadis yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadisnya masyhur ketika salam hanya mengatakan assalamualaikum warahmatullah tanpa wa barakatuh. Wa in kana qad jaa fi riwayatin di Abi Daud kadza fil adhkar, sekalipun dalam riwayat hadis Imam Abu Daud itu ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu kalau salam menambahkannya juga dengan wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam riwayat Abu Daud dan juga dalam kitab Al-Adhkar. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak jadi masalah, karena ada dalilnya. Siapa? Dari Abi Daud. Walaupun itu tidak masyhur, tidak terkenal seterkenal tanpa ucapan wa barakatuh. Dibaca barataini minal janibaini, dibaca 2 kali dari 2 sisi kanan sisi kiri. Wafsil bainahuma, dan pisah keduanya antara salam pertama dan salam kedua. Wal tafit, gitu ya. Wafsil bainahuma, dan pisahkan di antara keduanya. Itu cara mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, bagaimana cara menoleh ketika mengucapkan salam, kita lanjutkan pada pengajian setelah ini ya. Demikian, semoga bermanfaat.